Kemudian sekarang, bagaimana hukumnya bertakziah, kemudian kumpul-kumpul dalam satu tempat. Dan ini yang banyak. Itu nanti dinamakan takziah kalau kita pergi ke rumahnya orang yang berduka, kemudian kumpul di situ. Pertanyaannya sekarang, ketika kita pergi ke rumahnya orang yang berduka, ditinggal, kemudian kita kumpul-kumpul di situ sambil baca Yasin, baca apa dan seterusnya, kumpul. Ini dibolehkan atau tidak? Kita akan lihat keterangannya ulama. Khususnya orang Indonesia di sini, teman-teman sekalian, khususnya orang Indonesia, kita ini bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Itu tidak, sudah banyak orang tahu ini. Bahwasanya orang Indonesia itu mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi pernah tidak kita tanya, apa pendapatnya Imam Asy-Syafi'i tentang bertakziah yang kumpul-kumpul dalam satu tempat di hari tertentu? Jadi bertakziah itu dalam Islam hukumnya boleh. Boleh. Dan ini sunnah. Bertakziah hukumnya sunnah. Tapi bagaimana tata cara takziah yang sunnah? Itu tadi, dengan mengucapkan sabar ki, jangki apa, jangan bersikap yang tidak baik lah. Itu sudah bertakziah namanya, dan itu sunnahnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau ada orang yang bertakziah kumpul-kumpul dalam satu tempat di hari tertentu, di waktu tertentu? Dan kebanyakan kita di Indonesia, saya ulang, mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Saya akan bacakan perkataannya Imam Syafi'i tersendiri. Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan tentang berkumpulnya umat Islam dalam rangka untuk bertakziah di waktu tertentu dan di tempat tertentu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, wa akrahul ma'tamah wa hiyal jama'atu. Saya benci al-ma'tam. Ini perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Saya benci itu yang namanya al-ma'tam. Apa itu al-ma'tam? Wa hiyal jama'atu, yaitu kumpul-kumpul dalam satu tempat. Jelas. Illam yakun lahu bukaun, meskipun dalam satu perkumpulan itu tidak ada tangisan. Takziah malam pertama, meskipun tidak ada tangisannya orang yang ditinggal, tapi karena berkumpul, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya benci perbuatan seperti itu. Ini perkataannya Imam Asy-Syafi'i, yang kita bermazhab sama beliau. Fa inna dzalika yujaddidul hazna wa yukalliful mu'natah. Karena sesungguhnya berkumpul-kumpul di tempat rumahnya orang yang meninggal itu memperbaharui kesedihan. Seharusnya tadi sore sudah bisa dilupakan sedikit kesedihannya, tapi karena datang lagi kumpul malam di rumahnya dalam rangka untuk bertakziah, belum lagi pacaramanya, model-model sedih lagi nanu. Tambah nih. Betul-betul memperbaharui, apa bahasa Bugisnya ini supaya paham. Seharusnya kesedihan itu sudah kita lupakan, tapi karena kita berkumpul lagi di rumahnya orang yang ditinggal, jadilah memperbaharui kesedihan orang yang ditinggal. Tidak hanya itu, dan ini kenyataan, wa yukalliful mu'natah, dan memakan biaya lagi. Memakan biaya. Seharusnya orang yang ditinggal ini, keluarga yang ditinggal ini, kerjaannya sabar, mengharapkan pahala dari Allah, tapi datang lagi di rumahnya untuk bertakziah, kumpul-kumpul rame-rame, buatkan lagi reang, makanan dan seterusnya, dan itu makan biaya.
Disiladeki sih keluarga yang kita tinggalkan. Ini perkataannya Imam Asy-Syafi'i, bukan saya. Yang dinukil dalam kitabnya Pertanyaan sekarang, lantas bagaimana kita sekarang ini yang pengikutnya Imam Asy-Syafi'i, yang mengaku-ngaku mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, tapi paling semangat, paling nomor satu nih untuk berkumpul-kumpul untuk taziah, sambil membacakan Al-Quran sampai tamat 30 juz. Satu orang mungkin baca 1 juz, kemudian dan seterusnya. Dan jujur teman-temanku sekalian, saya pernah seperti ini waktu saya MTS. Kebetulan kita dipanggil sama orang yang berduka untuk pergi mengaji orang meninggal. Dan seringkali ketika kita dipanggil mengaji orang meninggal untuk menamatkan Al-Quran 30 juz, itu tidak sampai 30 juz dihafal. Tidak sampai 30 juz dia dibaca lah, bukan dihafal. Dibaca. Paling banyak itu sudah 20-23. Yang kemudian ustaz saya bilang waktu itu, matu pipong dipaterui di pondoe sisana. Ustaz saya yang bilang begini. Baru bilang nih orang yang ditempati berduka, keluarganya saya, oh iya boleh ustaz. Dan ya kamu ini sama orang yang sama emakku misalkan baca, oh insyaallah. Tapi setelah saya datang dari pondok pulang dari situ rumah berduka, berapa kali saya mengaji orang meninggal sama guru yang sama, saya tidak pernah ketika sampai di pondok untuk mengaji ulang, artinya diselesaikan. Dia ini kagak. Artinya apa? Tidak amanah. Kemudian ketika saya mengaji sama teman-teman untuk mengajikan orang meninggal sampai 30 juz, itu tidak sedikit teman yang main-main dalam mengaji, artinya malangka-langka. Napi seharusnya selembar pertama dia baca, nalangkemi 3 lembar. Ini kenyataan. Yang kemudian orang keluarga yang ditinggalkan ini bayar mahal-mahal lagi. Buat mie kuenya, buat mie makanannya. Dia peruang pelon, tak cededi. Maka Imam Asy-Syafi'i tegas, wa akrahul ma'tab. Saya benci yang seperti ini. Saya benci. Jadi kalau kita mengaku mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, seharusnya kita ikut dong sama Imam Asy-Syafi'i. Bahkan sebagian perkataannya Imam Asy-Syafi'i terdahulu kalau bilang makruh, bukan berarti makruh itu tidak apa-apa dilakukan. Kemudian orang yang tidak apa-apa dilakukan, orang yang meninggalkannya juga tidak dapat dosa, bukan. Terkadang arti makruh ini diartikan sebagai haram. Dan bisa jadi di sini maknanya makruh artinya haram. Saya sangat tidak suka, bahkan saya memandang perkumpulan-perkumpulan yang seperti ini haram hukumnya. Kemana kita selama ini? Di Indonesia yang mengaku mazhab Imam Asy-Syafi'i, nyata-nyata dalam kitabnya beliau sendiri, beliau tulis dengan sendiri mengatakan, saya benci berkumpul yang seperti ini. Itu tadi alasannya. Maka teman-temanku sekarang pulang dari sini coba pikir ulang lagi. Karena nenek dan seterusnya nasihati cucu-cucunya seperti itu. Jadi mati karena baca karena Al-Quran. Oleh mana sih buamu? Saya bilang dalam hati, dia peniseng kepala. Bahwasanya kita niatnya santri itu 85% saya bisa jamin teman-temanku sekalian, ketika kita mengaji orang mati, bukan memang mengajinya diniatkan, tapi apanya terjawab. Dan biasanya karena 3 hari kalau tidak ada amplop pertamanya di hari pertamanya, maka santri kita sebagai santri ini yang diajak pergi mengaji orang mati, kita tidak mau pergi di hari pertama, di hari kedua. Pak dia amplop nanti di hari terakhir kejulu-julu nih ia postas. Dan ini nyata.
Saya alami sendiri dan saya saksikan sendiri. Masa mau lagi dibodoh-bodohi sama orang? Kalaupun memang Rasulullah contohkan tidak seperti ini caranya bertakziah. Cukup ketika kita bertemu sama orang yang berduka cita, sabrak ini dan seterusnya, itu sudah takziah. Dan Allah selalu mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dalam beragama itu kita selalu Allah menginginkan gampang, mudah kok agama ini, mudah sekali. Tapi idimi pasilada ya leta. Saya bacakan lagi keterangannya ulama yang bermazhab Syafi'i. Ya, jadi ada ulama yang bermazhab Syafi'i. Beliau juga mengatakan seperti ini. Di antaranya Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan wa ammal julusu litta'ziyah. Adapun duduk dalam rangka untuk bertakziah, kalimatnya jelas. Fanassa Syafi'iyyu, maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan wal musannifu, dan Imam Asy-Syirazi wasairul ashabi, dan semua ulama yang bermazhab Imam Asy-Syafi'i ala karahatihi, bahwa berkumpul duduk di satu tempat dalam rangka bertakziah makruh. Saya benci. Kemana selama ini kita yang bermazhab Syafi'i, tapi tahu-taunya bertentangan dari apa yang diperintahkan sama mazhab Imam Syafi'i. Bukan masalah apanya teman-teman sekalian. Kita tonji yang rugi. Tidak ada amal kebaikannya yang kita dapatkan. Kalaupun dapat amal kebaikan, mungkin harus ikhlas untuk sumbangkan itu uang ampelok. Karena kalau tidak, kita tidak dapat amal kebaikan di situ. Karena orang yang kita undang untuk mengaji, orang yang kita undang untuk takziah, iming-imingnya, niatnya kalau bukan ampelok, makanan. Dari yang lain. Untuk apa duduk 1 jam? Untuk apa duduk 1,5 jam? Kalau bukan Andriana, apalagi dage meton nahal. Coba tanya semua. Laketa, tidak usah terlalu jauh. Apa niatnya selama ini untuk datang takziah? Ilmu jauh sekali. Terlalu jauh untuk mau cari ilmu. Karena rata-rata penceramah untuk menyampaikan takziah, saya bukan menuduh, kebanyakan itu terus tonji bahas. Imam Syafi'i yang bilang seperti itu. Masih ada lanjutannya. Wa naqalahu Syekh Abu Hamid, dan dinukil juga oleh Syekh Abu Hamid, Imam Al-Ghazali. Bagi yang belajar mungkin di kampus tidak asing dengan nama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali pernah mengatakan fit ta'liq wa akharun, dan ulama yang lain juga, an-nass Syafi'i, dari perkataannya Imam Asy-Syafi'i. Qalu, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan, ya'ni bil julusi laha an yajtami'a ahlul mayyit fi baitin, bahwasanya duduknya orang di tempat orang yang meninggal dalam rangka berkumpul satu rumah, fayuksiduhum man arada ta'ziyah. Lalu orang yang misalkan orang yang berduka, dia tunggu orang datang ke rumahnya, bukan orang yang pergi takziah. Jadi kita singgung sekarang orang yang ditinggal meninggal sama orang yang dia cintai. Kemudian dia menunggu orang datang ke rumahnya dalam rangka bertakziah, bagaimana hukumnya? Ini ulama Syafi'i mengatakan, qalu bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim. Maka orang yang diundang sama orang yang ditinggal keluarganya, maka kita orang yang diundang ini bubar. Ini perkataannya. Yang bagi an yansarifu fi hawaijihim,
maka seharusnya kalian bubar. Artinya tidak usah datang. Tidak usah datang untuk memenuhi panggilan acara takziahnya. Kenapa? Karena memberati itu keluarganya, kasihan. Belum lagi harus mengundang penceramah, mengeluarkan lagi uang, belum lagi makanannya. Banyak sekali. Kemudian masih ada lanjutannya. Faman sadafahum, siapa yang bertemu secara tidak sengaja. Misalkan di rumah saya meninggal bapak saya, kemudian sebagian di antara kita datang untuk bertakziah. Sabar kidi ustaz, kemudian datang lagi yang lain. Tapi dari si janji, kebetulan si runtuh kidi ada boleh. Maka orang yang seperti ini tidak baku janji untuk ketemu dalam berkumpul dan setempat, tidak ada janjian. Azahum, maka pada waktu itu boleh dia bertakziah. Bagaimana cara takziahnya? Mengucapkan kalimat-kalimat sabar dan mengingatkan kalimat-kalimat sabar atau zikir-zikir, kemudian setelah itu pulang. Tidak ada acara-acara yang lain. Itu takziah yang sebenarnya. Gampang sekali. Wala farqa bainar rijali wan nisa. Dan ini tidak ada perbedaan di antara wanita dan laki-laki. Semua sama. Semua sama. Baik ketika meninggal perempuan ataupun laki-laki, ibu-ibunya ingin bertakziah, maka boleh bertakziah dengan cara seperti itu. Mengucapkan kalimat atau mengingatkan kalimat-kalimat sabar. Sabar ki, harus ki ikhlas. Itu sudah takziah. Masih ada lanjutannya. Wastadalla lahul musannif wa ghairuhu, dan ulama Asy-Syirazi dan selainnya bidalilin akhar, berdalil dengan dalil yang lain bahwasanya berkumpul dalam satu tempat dalam rangka bertakziah wa huwa annahu muhditsun, itu perkara-perkara yang baru dalam agama. Saya sebutkan sekarang istilahnya. Dari dulu sebenarnya saya mau sebut ini istilah, tapi kayak masih agak ragu. Ulama Syafi'iyah membahasakan berkumpul-kumpul dalam satu tempat untuk bertakziah itu muhdits, perkara baru, nama lainnya bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah, tidak ada contohnya juga dari sahabat, tidak ada juga contohnya dari imam 4 mazhab. Lantas dari mana kita ambil ini? Partai-partai yang seperti ini. Maka deh, ustaz, kalau orang tidak ditakziah atau tidak ditahlilan ketika meninggal, parami seding miyongnya komate. Ya? Biasa dengar seperti itu. Masalahnya ustaz, kalau tidak ada acara-acara takziah berkumpul-kumpul, tidak ada acara-acara tahlilan baca Al-Quran, tamatkan Al-Quran, paparami sedih myongnya mate. La haula wala quwata illa billah. Kenapa kita musamakan meninggalnya orang dengan kucing? Sederhananya seperti ini teman-teman sekalian. Nabi sekarang meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Tidak ada dinukil satupun dari riwayatnya para sahabat ketika Nabi meninggal malam harinya langsung bertakziah di rumahnya Aisyah. Dalam rangka berkumpul ya. Kita bahas berkumpulnya. Tidak ada satu hadis riwayat yang menjelaskan ketika Nabi meninggal di sore hari, kemudian dikubur di pagi harinya besoknya, kemudian malamnya nanti, tidak ada keterangan dari sahabat kumpul di rumahnya Aisyah dalam rangka takziah buat makanan dan seterusnya. Tidak ada. Yang kemudian kalau tidak ada seperti itu, apakah kita mengatakan bahwasanya para sahabat ini sama seolah-olah para sahabat ini ketika tidak mentakziahkan Rasulullah, papadami Rasulullah myongi komate.
Mustahil kita ucapkan seperti itu. Para sahabat yang meninggal, dan di zamannya Nabi orang meninggal itu berwudu karena zaman-zaman perang. Tidak ada dinukil dari keluarganya orang yang mati di peperangan pergi ke dulu takziah, kumpul-kumpul di rumahnya sahabat ini. Tidak ada. Generasi setelahnya juga tidak ada. Kemudian masa berpikiran lagi paparang seding nyonge ko mati ki. Tidak dihormati ki katanya ustaz. Kalau tidak ada takziahnya, acara kumpul-kumpulnya, tidak dihormati ki seding kalau meninggal ki kemudian tidak ada bacakan ki Al-Qur'an. Kemana anak atak? Kemana keluarga atas selama ini? Kenapa mesti orang lain? Tidak sah katanya mati kalau tidak ada takziahnya, kalau tidak ada tahlilannya. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 40 hari, sampai 100 harinya. Pertanyaannya, kenapa mesti 40? Kenapa bukan 23, 27, 28? Kenapa mesti 100? Kenapa bukan 99? Kenapa bukan 1000 pi? Ini tanda-tanya besar ini. Dari mana semua ini? Tentunya bukan dari Islam. Karena semua ulama sepakat kumpul-kumpul di hari 1, 2, 3, 40, 100 itu merupakan perkara baru di agama. Tidak ada contoh dari Nabi. Tegas di sini ulama. Makanya ketika saya sudah kita sudah belajar yang seperti ini, heran lihat masyarakat kita sendiri. Kok bisa ya? Sampai mati-matian untuk membela harus ada takziah, harus ada kumpul-kumpul, harus ada tahlilan. Sampai pada ada orang yang tidak sependapat sama dia, yang tidak membolehkan untuk kumpul-kumpul bertakziah, jemulokke, jumera ada. Jumang kelinga ceramahnya loh. Banyak hari seperti ini. Mulai sekarang jumera dia ada. Ustaz Ahmad. Lele pikirannya. Umpama kata. Tapi mudah-mudahan mataku di sini setelah mendengarkan ini bisa kita terima. Sedikit demi sedikit. Ini kebaikan tak sendiri. Islam tidak mau merugikan diri tak sendiri. Untuk apa mengeluarkan harta kemudian harta itu tidak berkah juga, tidak ada juga hasilnya. Kemudian orang yang kita undang juga seperti itu niatnya, tidak masuk akal. Maka sekali lagi, ulama dalam masalah takziah ini tegas. Utamanya ulama Syafi'iyah yang kita mengaku di Indonesia ini selaku bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini dilarang. Kembali ke perkataan itu tadi. Karena kalau kita tidak ditakziah, kita seolah-olah seperti kucing yang mati. Dikubur bawa mie, kemudian setelah itu sudah tidak ada acara. Pertanyaannya, karena orang yang seperti ini bilang katanya, karena kalau tidak ditakziah ki berkumpul-kumpul atau tidak tahlilan ki, itu tidak menghormati ki, tidak menghormati orang yang meninggal. Pertanyaanku teman-teman sekalian, kucing yang meninggal sama orang yang meninggal beda. Kucing ketika dia meninggal, apakah dimandikan atau tidak? Kong kemyong mate jolon rusye. Kira-kira ini mite ya? Dicemedol atau langsung dikubur? Langsung dikubur. Sedangkan orang ini manusia, meskipun banyak dosanya, sebelum kita kubur kita apa? Kita mandikan. Itu bentuk diantara memuliakan orang meninggal. Nah, pero jadi kemudian dah sempajangi sih, dikafani,
dengan baik sesuai sunnah lagi. Komyong di doko bawah nih. Hah? Papa doko manusia seperti itu? Enggak. Baru dua. Apakah ketika kucing meninggal atau mati kita solati? Enggak. Sedangkan orang yang meninggal, utamanya muslim, meskipun banyak dosanya, kita solati. Sebagiannya setuju katanya. Kenapa banyak dosanya? Hah? Ini diantara cara kita memuliakan orang yang telah meninggal. Bagaimana kita memandikan, bagaimana kita mengkafani, mensolati, itu pun sesuai dengan sunnah. Menguburinya pun juga sesuai dengan sunnah. Alasan apa lagi? Makanya tidak masuk akal alasannya orang yang memaksa kita untuk berkumpul bertakziah dengan alasan mau pada pakasa dia miungi, ku mati ku. Tidak. Atau hewan yang lain. Sebab cara kita menghormati orang yang meninggal itu tadi. Sholat, mensolati, menguburi dengan sesuai sunnah, mengkafani, memandikan. Sedangkan kucing atau hewan yang meninggal, jadi cemik. Kalaupun harus dibungkus, dia didoko 3 lapis. Kalau betina, jantan. Kalau dari mana ini pikiran ini? Berarti jawabannya bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Karena yang semacam seperti ini Islam tidak pernah benarkan. Islam tidak pernah benarkan. Kemudian sahabatnya Nabi Jarir bin Abdullah. Kita lihat perkataannya sahabat semua. Tadi ulama, sekarang perkataannya sahabat. Sahabatnya Nabi Jarir bin Abdullah mengatakan, "Kunna nara al-ijtima'a ila ahli al-mayyiti wa san'ati at-ta'ami minan niyaha." Kami melihat berkumpul di tempat orang yang meninggal, kemudian membuatkan makanan orang yang datang, itu termasuk niyaha. Niyaha. Dasarnya niyaha meratapi kematian. Meratapi kematian. Saya cari-cari bahasa Bugisnya meratapi kematian, ini yang saya dapat. Teman-teman, kalau salah coba dikoreksi nanti. Saya sampai begadang sampai tengah apa bahasa Bugisnya meratapi kematian, supaya kita bisa mengerti apa maksud daripada meratapi kematian. Yang saya dapat ini mana nih? Saya sampai tulis meratapi kematian bahasa Bugisnya ini maksudnya. Deno diki muatingi tomatenge. Paham maksudnya teman-teman? Wating. Sudah betul? Meratapi kematian. Ini dilarang. Ajak muatingi tomate Tauri pujita. Kita tidak boleh meratapi kematiannya orang yang kita sayangi. Dan ketika kita berkumpul di tempat tertentu buat makanan lain, maka ini termasuk meratapi kematian niyaha. Ulama mengatakan niyaha min akbarid dzunub, termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar. Ajak muatingi amatengan, amatingi, atau ada orang bilang kalau Bugis Wajo katanya bahasanya riap pasengkang terima dana rito matewe. Nggak boleh kita ngisi orang madana terngisa-ngisa sampai mengeluarkan perkataan-perkataan, "We pangi matanya ya dulu muala kesi." Nama bicungo apa kesi anakku? Ya na dulu wasam, ini meratapi kematian.
Dan ini kalau seperti ini Ki, utamanya perempuan. Karena perempuan ini banyak yang seperti ini. Nabi sendiri yang bilang, nanti kita masuk ke dosa-dosanya bagi perempuan yang suka meratapi kematian. Karena biasanya perempuan ini paling kuat dengan perasaannya. Perasaannya. Maka ini dosa besar. Atau bahasa lainnya yang mungkin bisa dimengerti teman-temanku sekalian, denodiki nawanawai amatenganna toripojita. Ini niyaha. Saya sampai cari tanya sama teman apa sih bahasa Bugis ini supaya kita bisa jamaah teman-temanku bisa paham apa itu niyaha. Dan termasuk berkumpul, sekali lagi saya ingatkan, berkumpul di acara takziah di tempat tertentu, di waktu tertentu, termasuk niyaha, yaitu muatingi amatingi. Ini dilarang sama Nabi, sama agama kita. Bukan saya yang ngomong. Ya uperatunga kiba. Jadi kalau bilang ya Ustaz sama nak caki apa pakai Nabi tak. Mana kasih ya uperatunga kiba. Nabi tak. Tidak berhak saya melarang. Kita cuma menyampaikan apa kata Nabi. Kita cuma menyampaikan apa kata para sahabat, apa kata Allah dan seterusnya, ulama. Dan kalau itu sesuai dengan Al-Quran, kita terima. Tabului sudah masuk kan? Kita bahas satu pembahasan lagi. Jadi di antara alasan kenapa berkumpul-kumpul ini alasannya sekarang. Alasan dilarangnya berkumpul-kumpul di tempat tertentu untuk bertakziah. Jadi mohon dipahami teman-temanku sekalian, yang dilarang itu kumpul-kumpulnya saja, sama buat makan. Adapun takziahnya tidak dilarang, tapi yang dilarang di sini kumpul-kumpul di waktu tertentu, janjian lagi, dan di tempat tertentu, ini yang dilarang. Tapi kalau tidak tonjing, artinya dia direncanai lokasi di bulan apa untuk bertakziah ngomong, nah, itu sudah tadi. Jadi alasannya apa? Alasannya kita dilarang berkumpul-kumpul di rumah orang yang berduka dalam rangka bertakziah. Satu, karena itu niyaha. Tadi meratapi mayat, bentuk meratapi mayat. Saya ulangi bahasa Bugisnya. Muatingnya amatengan. Itulah. Tinggi amatengan, muatingnya amatengan. Ini dilarang. Apa ancamannya? Orang yang niyaha, utamanya perempuan ini. Kata Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud, "Laisa minna," bukan dari golonganku. Tegas bahasanya Nabi, bukan dari umatku. "Man darabal khududa," orang yang memukul pipi, meninggal anaknya karena tidak tahannya, ngebang-bangan, cakar-cakar mukanya. Ini niyaha. Wa syaqqal juyuba, robe-robe anunya, apa? Pakaiannya. Wada'a bid'awal jahiliyah, dan berdoa dengan doanya orang-orang jahiliyah. Itu tadi contohnya. Awe puangi magas kasi anakku muala. Dia pegani sengaga-aga. Iya ana dolo. Tabulu macuana. Seolah-olah siap nih bertemu sama Allah dengan amalnya yang mungkin masih tanya-tanya besar. Iya ana muala puang. Pede pak, percaya diri sekali. Tidak boleh seperti ini. Kalau orang seperti ini, maka dia seperti berdoa dengan gayanya orang jahiliyah. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Ancamannya sekarang yang suka niyaha. Hadisnya datang dari Abu Malik Al-Ash'ari, sahabatnya Nabi. Rasulullah SAW bersabda,
an-niyahatu min amril jahiliyah, bahwasanya niyaha itu meratapi kematian termasuk bentuk perkara-perkara jahiliyah. Wa innan naihata, sesungguhnya perempuan, Rasulullah menyinggung niyaha ini pada perempuan. Kenapa? Karena banyak perempuan terjadi suka niyaha. Kalau laki-laki kan rata-rata biasanya kalau sudah nangis di kuburan enggak nangis malamnya. Meskipun cela-cela iya. Wa innan naihata, sesungguhnya perempuan yang meratapi kematian, idza matat, kalau dia meninggal nanti, walam tatub, dan dia tidak tobati dosa meratapi kematiannya. Bahasa lainnya apa? Bahasa Bugisnya apa tadi? Muatingnya matingnya. Muatingnya matingnya. Dia tidak tobat dari dosa ininya. Ini balasannya. Qata'allahu lahu thiyaban, maka Allah akan memotongkan baju bagi dia min qatiranin. Baju itu terbuat dari timah. Paham ki dibilang timah teman-temanku? Timah, besi yang dipanaskan, dilelehkan. Wadir'an, dan baju besi, dibuatkan baju besi min lahabin nari, yang terbuat dari korek api neraka. Weh puangi muales ya nuku. Atau mungkin ada laki-laki yang seperti itu karena mungkin baru sebentar sama istrinya, mana weh pamuala menimbi ini puna. Masuk juga. Harus tobat. Harus tobat. Alasan yang pertama ini karena niyaha. Muatingi amatenga. Kemudian yang kedua, alasan kenapa tidak dibolehkannya kumpul-kumpul untuk bertakziah di rumah tertentu di waktu tertentu dan buat makan-makan. Alasan yang kedua, karena dibenci para ulama. Dibenci sama para ulama. Perbuatan yang seperti ini tidak disukai sama ulama. Kemudian yang ketiga, alasan dilarangnya berkumpul-kumpul bertakziah, yaitu karena kegiatan yang seperti ini mengenang kesedihan. Agak sih bahasa Buisnya mengenang kesedihan. Ya. Mengenang kesedihan. Perbuatan yang seperti ini mengenang kesedihan. Yang sebenarnya dalam syariat kita itu, kalau ada kesedihan itu kita lupakan teman-temanku sekalian. Jadi kalau ada kesedihan yang kita alami, itu syariat Islam itu seharusnya dilupakan. Apa kesedihannya? Kesedihan itu dilupakan. Bukan justru dangrat tutui deh. Jadi kalau dapat sedih ki, maka perintahnya syariat yaitu kita lupakan kesedihan itu. Sebaliknya, kalau kita dapat nikmat, diingat terus. Jangan sebalik. Kalau dapat nikmat, lupa. Dapat musibah, nangaratuturo. Masih banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan sama kita. Allah masih kasihkan kita nyawa, pendengaran, mata, masih normal semua. Kemudian Allah cabut nikmat satu dari kita, misalnya meninggal anak atau meninggal orang tua. Kemudian sampai bersedih sampai 1 tahun, 2 tahun. Tidak boleh seperti ini. Jadi kesedihan itu dilupakan. Kalau nikmat itu diingat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau nikmat yang kamu dapat, coba cerita. Coba ingat terus. Tapi kalau musibah dilupakan. Kemudian kita sabar. Supaya dengan sabar kita bisa mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Karena kebetulan ini pembahasannya mungkin sensitif. Saya lupa juga. Di antara bentuk sunnah ketika kita bertakziah, yang berjalan di masyarakat orang yang berduka yang buat makanan. Sunnahnya kita yang buat makanan. Orang yang mau pergi bertakziah, kita yang bawa makanan ke rumahnya. Itu sunnahnya. Dalilnya apa? Ketika Abdullah bin Ja'far meninggal keluarganya, maka kata Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Fa innahu, karena sesungguhnya keluarganya Ja'far, qad atahum amrun yashghiluhum. Ya, sedih, butuh dihibur dan seterusnya. Maka di antara sunnahnya, kalau mau bertakziah, kita kita selaku tamu yang bawakan makanan. Bisa tidak Ustaz? Bisa. Yang jelas ucapan saja itu sudah. Jangan dibalik. Karena ini adalah sesuatu hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, sahabat, dan orang-orang terdahulu. Makanya kok saya heran ini. Dari mana ini semua? Yang jelas kesimpulannya ini bukan dari Islam. Mau semua diperingati sekarang. Ada hari ibu, ada hari ini. Anehnya belum hari sampai sekarang belum ada hari bapak. Ternyata hari ibu itu berasal kunci juga dari orang kafir. Banyak orang Islam ikut-ikutan. Selamat hari ibu. Kemudian tulis saja di HP-nya. Anda ada bilang mau minta maaf sama mamanya di hari itu. Dan luar biasanya ketika nanti berbakti sama orang tuanya 1 kali 1 tahun. Hari ibu tompi pak. Kalau bukan hari ibu tidak tonji. Kemana semuanya seperti ini? Mengingat kematiannya almarhum, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kenapa tidak sampai seterusnya? Sampai hari ke-1000. Dan tidak jarang ketika orang bertakziah, teman-temanku, itu ada yang sampai menggerek sapi. Iya, utamanya keluarga saya sendiri. Dari kalangan bapak. Meninggal tantenya, nenekku, kemudian adiknya nenekku. Ketika meninggal anak-anaknya, untuk bertakziah orang-orang datang ke rumah, aliko joro sapi. Sapi masuk. Subhanallah. Tidak ada yang mau disampaikan? Astaga.